Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoira Marta Parapat dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh sholat sunnah. Sholat sunnah terbagi dua, yaitu sholat sunnah yang dianjurkan secara berjamaah dan sholat sunnah yang dianjurkan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Yang pertama, sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri dilakukan setiap tanggal 1 Syawal. Waktunya berlangsung sejak matahari terbit sampai condong ke arah barat. Sholat Idul Fitri terdiri dari 2 rakaat dan hukumnya yaitu sunnah muakkad atau dianjurkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Minas sunnati an yahruja ilal idi masya." Artinya, termasuk sunnah Nabi SAW adalah keluar menuju sholat Idul Fitri dengan berjalan. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau menyatakannya dalam hadis hasan. Dari hadis tersebut kita ketahui bahwa Nabi SAW pernah melakukan sholat Idul Fitri. Yang kedua yaitu sholat Idul Adha. Cara sholat Idul Adha sama halnya dengan sholat Idul Fitri. Bedanya hanya pada waktu pelaksanaannya saja, yaitu sholat Idul Fitri dilakukan pada tanggal 1 Syawal dan sholat Idul Adha dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Hukum sholat Idul Adha juga sunnah muakkad, yaitu dianjurkan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sholat taraweh. Sholat taraweh ialah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari pada bulan Ramadan. Hukumnya sunnah muakkad, yaitu dianjurkan, dilakukan setelah sholat isya sampai terbit fajar. Sholat taraweh juga boleh dilakukan sendiri-sendiri. Ada yang mengerjakan 20 rakaat dan ada juga yang melakukan 8 rakaat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuragibu fi qiyam Ramadana min ghairi ayyamurhum fihi bi azimah fayaqulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gemar menghidupkan bulan Ramadan dengan anjuran yang tidak keras. Fayaqulu mangkoma Ramadani imana. Beliau berkata, barang siapa yang melakukan ibadah sholat taraweh di bulan Ramadan, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena iman dan mengharapkan ridho dari Allah, maka baginya diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat yaitu sholat witir. Sholat witir adalah sholat sunnah yang biasanya mengiringi sholat taraweh. Bilangan rakaatnya adalah ganjil, bisa 3, 5, 9, 7 atau sebagainya. Sholat witir disunahkan untuk dilakukan setiap malam setelah sholat isya, bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut, Anin Nabi SAW qala ja'alu akhira salatikum billaili witra. Dari Nabi SAW beliau berkata, jadikanlah akhir salat kalian di malam hari dengan salat witir. Hadis riwayat muttafaqun alaih atau hadis kesepakatan para ulama. Yang kelima yaitu sholat 2 gerhana, sholat atau sholat husufain. Sholat 2 gerhana adalah sholat sunnah yang dilakukan karena terjadinya gerhana bulan atau matahari.
Hukum melakukan kedua sholat gerhana tersebut adalah sunnah muakkad atau dianjurkan. Adapun pelaksanaan sholat gerhana adalah sejak awal terjadinya gerhana sampai berhentinya gerhana bulan atau matahari tersebut. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW sebagai berikut, Inna syamsa wal qamara la yaksifani limauti ahadin wala lihayatihi. Sungguh gerhana matahari dan bulan tidak terjadi sebab mati atau hidupnya seseorang. Walakinnahuma ayatani min ayatillahi ta'ala. Tetapi itu merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fa iza ra'aitumuhuma faqumu wasallu. Bila kalian melihat gerhana matahari atau gerhana bulan, bangkitlah dan sholatlah kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam yaitu sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat sunnah yang dikerjakan untuk memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat mengerjakannya yaitu 1. 3 hari sebelumnya para ulama merintah masyarakatnya untuk bertaubat kepada Allah. Yang kedua, pada hari keempat semua penduduk pergi ke lapangan untuk melaksanakan sholat istisqa tersebut. Yang ketiga, usai sholat diadakan khutbah 2 kali. Khutbah pertama dibaca istighfar 9 kali dan khutbah kedua istighfar 7 kali. Dan khutbah pada sholat istisqa berbeda dengan khutbah lainnya. Adapun dalilnya dalam Quran surah Nuh ayat 10 sampai 12. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Artinya, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membahayakan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai untukmu. Hadis Quran surah Nuh ayat 10 sampai 12. Yang ketujuh yaitu salat rawatib. Salat rawatib adalah salat sunnah yang waktu pelaksanaannya mengiringi salat fardu 5 waktu, yaitu sebelum dan sesudah salat fardu. Salat sunnah rawatib terbagi 2, yaitu rawatib qobliyah atau sebelum dan rawatib ba'diyah yaitu sesudah salat wajib. Adapun hadis Rasulullah sebagai berikut yaitu Mamin abadin muslimin yusollillahi. Seorang hamba yang muslim melakukan sholat sunnah yang bukan wajib. Kulla yaumin sinta asyara rak'atan tatawu'an. Sebanyak 12 rakaat dalam setiap hari. Faridotin illa banallahu lahu baitan fil jannati au illa buniya lahu baitun fil jannah. Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah atau istana di surga. Ummu Habibatan fama barihtu usollihinna ba'du. Kemudian Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, setelah aku mendengar hadis ini, aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah tersebut. Sekian dari saya. Penjelasan salat sunnah berikutnya akan dilanjutkan oleh teman kami yang bernama Miftahul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yaitu sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara sendirian. Di antaranya
A. Salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid adalah salat sunnah yang dilakukan saat seseorang masuk ke dalam masjid. Ini dilakukan saat seseorang belum duduk di dalam masjid. Jumlah rakaatnya sebanyak 2 rakaat. Hukum salat tahiyatul masjid adalah sunnah. Hukum sunnah ini akan hilang saat seseorang yang telah memasuki masjid sudah terlanjur duduk, baik sebentar maupun lama. Waktu pelaksanaannya itu harus segera dilakukan setelah memasuki masjid dan sebelum duduk. Dalilnya terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahdukum al-masjida fala yarka' rak'ataini qabla an yajlisa." Yang artinya, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah yang B, sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah tidur pada malam hari antara waktu sholat isya sampai dengan fajar sidik atau menjelang subuh. Waktu yang paling utama adalah 2/3 malam, sekitar pukul 2 dini hari. Jumlah rakaat paling sedikit itu 2 rakaat dan yang paling banyak tidak dibatasi. Hukum sholat tahajud adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat ditekankan. Sholat sunnah ini tetap berdasarkan dalil dari Al-Quran, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ijma' kaum muslimin. Waktu pelaksanaannya itu sesudah sholat isya sampai terbit fajar. Waktunya itu dibagi 3 bagian. Yang pertama tuh sepertiga pertama, kira-kira mulai dari pukul 19 sampai 22 WIB, dimana waktu itu adalah saat utama. Sepertiga kedua yaitu kira-kira dari pukul 22 sampai 1 dini hari, itu merupakan saat yang paling utama juga. Yang ketiga yaitu sepertiga ketiga, yaitu kira-kira mulai pukul 1 sampai dengan masuknya waktu subuh. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 1 sampai 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Yang artinya, hai orang-orang yang berselimut kata Muhammad, bangunlah untuk bersembahyang di malam hari kecuali sedikit daripadanya, yaitu 1/2-nya, atau kurangilah dari 1/2 itu sedikit atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Quran surah Al-Muzammil surah ke-73 ayat 1-4. C. Salat istikharah. Salat istikharah adalah sunnah yang dilakukan untuk memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Jumlah rakaat dalam salat ini itu adalah 2 rakaat. Imam Nawawi dalam karyanya Al-Adhkar menyebut bahwa hukum istikharah adalah sunnah dan sangat dianjurkan pada semua urusan atau perkara yang mempunyai beberapa pilihan. Dalam hadis sahih yang bersumber dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil amri kulliha kama yu'allimuna surata min Qur'ani yaqulu idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil faridati thumma liyaqul." Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami salat istikharah dalam setiap perkara atau urusan yang kami hadapi sebagaimana beliau mengajarkan kami suatu surat dari Al-Quran. Beliau berkata, jika salah seorang di antara kalian berniat dalam suatu urusan, maka lakukanlah salat 2 rakaat yang bukan salat wajib, kemudian berdoalah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Waktu pelaksanaan salat istikharah ini dapat dilakukan kapan saja, baik
siang maupun malam hari, asalkan bukan dikerjakan pada 3 waktu terlarang, yakni ketika matahari terbit, atau sedang berada di tengah, atau sedang terbenamnya matahari. Yang D. Sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan pada waktu pagi hari, sekurang-kurangnya 2 rakaat, dan rakaat sebanyak-banyaknya itu 12. Dalam dalilnya itu bunyi an Abi Hurairah qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bithalathi bisiyami thalathati ayyami min kulli syahrin wa rak'atayn duha wa an utira qabla an arquda. Riwayahul Bukhari wa Muslim. Artinya, diperintahkan kepadaku oleh kekasihku Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa 3 hari pada tiap-tiap bulan, mengerjakan 2 rakaat sunnah duha, dan supaya saya berwitir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat duha hukumnya itu sunnah muakkad, yaitu dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Waktu pelaksanaannya itu bisa dilaksanakan saat matahari menampakkan sinarnya. Waktu tersebut kurang lebih pada pukul 7 WIB hingga menjelang tengah hari sekitar 12.30 WIB. Waktu afdal pelaksanaan sholat duha adalah 8-9 pagi. Sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu merupakan sholat 2 rakaat yang disunahkan untuk kita lakukan sesaat setelah wudhu kita sempurna. Sholat sunnah wudhu disunahkan karena amalan yang biasa dilakukan oleh sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Waktu pelaksanaannya dilaksanakan sesaat setelah kita telah selesai melakukan wudhu, dan sebelum air wudhu tersebut mengering, maka dianjurkan untuk sholat wudhu terlebih dahulu. Ketika seseorang yang selesai wudhu, dianjurkan untuk tidak mengelap wudhu tersebut, karena air wudhu dapat menjadi saksi bahwa kita telah menjaga wudhu kita. Dari riwayat Uqbah bin Amir radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ahadin yatawad du'a fayuhsinul wudu'a wa yusalli raq'ataini yaqbalu bi qalbihi wa wajhihi alaihi ma illa wajabat lahul jannah." Artinya, tak seorang pun yang berwudu kemudian melakukannya secara sempurna dan sholat 2 rakaat dengan sepenuh jiwa dan raganya, kecuali pasti masuk surga. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan lain-lain. F. Sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih ialah sholat 4 rakaat dengan mengucapkan kalimat tasbih sebanyak 300 kali. Sholat sunnah tasbih ini dianjurkan mengamalkannya kalau bisa tiap-tiap malam. Kalau tidak bisa tiap malam, maka sekali seminggu. Kalau tidak sanggup juga sekali seminggu, dapat juga dilakukan sebulan sekali atau setahun sekali. Kalau tidak bisa sekali tahun, setidak-tidaknya sekali seumur hidup. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Falau kanat dzunubuka mithla ramli alijin ghafarahallahu lak." Artinya, seandainya dosa-dosamu semisal buih lautan atau pasir yang bertumbuk-tumbuk, Allah mengampuninya. Disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Mazhab Syafi'i berpendapat sholat tasbih ini hukumnya sunnah. Waktu pelaksanaannya dapat dilakukan kapan saja, namun tetap memperhatikan ketentuannya. Kita bisa melakukannya setelah sholat zuhur, boleh juga setelah maghrib ataupun setelah sholat isya. G. Sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat adalah sholat yang disunatkan. Sholat ini dilakukan setelah seseorang melakukan dosa atau merasa berbuat dosa lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, "Ma min rajulin yudhnibu zanban thumma yaqumu fayatatahharu thumma yusalli thumma yastaghfirullaha illa ghafara lah." Artinya,
Apabila ada orang yang melakukan suatu perbuatan dosa, kemudian dia berwudhu dengan sempurna, lalu dia mendirikan sholat 2 rakaat, dan selanjutnya dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah, maka Allah pasti mengampuninya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, dan disahihkan Al-Albani. Waktu pelaksanaan sholat sunat taubat ini disarankan dilakukan saat setelah sholat isya atau di tengah malam, sebagaimana melaksanakan tahajud. Waktu-waktu itulah dirasa merupakan waktu yang bisa memancing kita untuk khusyuk dan benar-benar menghayati sholat yang dilakukan. Hukum sholat taubat adalah sunnah yang dilakukan dalam rangka memohon pengampunan Allah. Ketika telah menjalankan sholat taubat nasuha yang benar, maka seorang muslim seharusnya tidak lagi mengulangi kembali dosa atau perbuatan maksiat yang pernah dilakukannya. Sekian materi dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Nurhaliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhaliza Ertais Regar dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang salat qashar. Pengertian salat qashar. Makna kata qashar dari segi bahasa adalah mengurangi atau meringkas. Sedangkan dari segi istilah definisi qashar adalah mengurangi jumlah rakaat pada salat fardu, yaitu dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Salat fardu yang boleh diringkas adalah salat yang jumlahnya 4 rakaat, seperti salat zuhur, asar, dan salat isya. Adapun hukum melaksanakan salat qashar adalah mubah atau dibolehkan jika syaratnya terpenuhi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 101 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza daraftum fil ardi falaisha alaykum zunuhum an tafsuru minas salati in khiftum ayyaf dinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubin, yang artinya, dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar salat jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Adapun dalil dari hadis riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Sohibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana ya zidu fis sampari fala raqataini. Beliau tidaklah pernah menambah lebih dari 2 rakaat. Wa Abah Bakri wa Umar wa Utsmana kadzalika radhiyallahu anhu. Ketika safar, beliau Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhu juga melakukan seperti itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 1102. Syarat salat qashar. Niat untuk bersafar. Bila seorang ingin mengqashar salat, dipersyaratkan baginya untuk berniat safar. Ini syarat dari seluruh ahli ulama fikih. Namun, ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanbali mempersyaratkan bahwa safar yang membuat salat boleh diqashar adalah safar yang bukan untuk tujuan bermaksiat. Musafir yang bermaksiat saat safar tidak boleh mengqashar salat, misalnya perampokan jalanan. 2. Sudah mencapai jarak safar. Seorang baru boleh mengqashar salat jika dia sudah mencapai jarak yang ditentukan oleh ulama fikih sebagai jarak yang bisa disebut telah bersafar. Jika telah memenuhi jarak tersebut, barulah dia disebut musafir. 3. Sudah keluar dari bangunan terakhir di negerinya atau di kampungnya. Qashar salat baru bisa dilakukan jika seorang keluar dari tempat ia bermukim. Jika ia keluar dari rumah terakhir dari kotanya, saat itu barulah ia bisa mengqashar salatnya menjadi 2 rakaat. Dalilnya
an Abashi bin Maliki. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala sallallahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati arba'an pernah sholat di Madinah sebanyak 4 rakaat. Wa bidil ulai fatirok ataini, dan di Zul Hulaifah saat ia disebut dengan Bir Ali, beliau sallallahu alaihi wasallam sholat sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari nomor 1089 dan Muslim nomor 690. 4. Diisyaratkan berniat qasar untuk setiap sholat. Untuk mengqasar sholat diisyaratkan sudah ada niat mengqasar sejak takbiratul ihram untuk setiap sholat. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.